Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh berkah ini, video singkat ini kita membahas tentang setiap muslim itu wajib belajar, dan tujuan dari belajar itu apa? Maka hendaklah kita ketahui bahwasanya setiap muslim itu haruslah belajar, teman-teman, mempelajari apa saja yang memberikan manfaat bagi dunia dan akhiratnya, terlebih ilmu yang berkaitan tentang akhirat, karena kehidupan dunia ini sementara, dan tujuan kita Allah ciptakan di dunia ini bukan untuk di dunia, karena dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempatnya kita beramal, dan di akhirat tempat dibalasnya amalan kita. Dan inilah tujuan kita Allah ciptakan di dunia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sang pencipta, tidak ada tujuan lain untuk Allah ciptakan kita di dunia ini melainkan untuk beribadah. Oleh karena itu, sebelum kita beribadah, harus kita tahu ibadah kita tersebut kepada siapa dan sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan seorang muslim sudah mengetahui bahwasanya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, berarti dia harus beribadah ikhlas, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi dari mengucapkan kalimat ini, bersaksi bahwasanya tiada dan Rasulullah adalah, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, berarti apa? Kita harus mengikuti apa saja tuntunan Rasulullah SAW. Jika ada perkataan manusia yang menyelisih Rasulullah dan itu dia anggap adalah amalan suatu ibadah, maka perkataan tersebut kita tinggalkan, dan kita harus merujuk kepada perkataan Rasulullah SAW, karena beliau, Allah sudah tetapkan dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah itu berbicara menggunakan, telah diwahyukan kepadanya perkataan tersebut, dan dia tidak bicara menggunakan hawa nafsunya. Makanya kalau kita baca di Nabi SAW, maka akan membuat kita itu yakin, tenang, sesuai dengan fitrah kita, tidak di situ mengajak kepada keburukan. Nah, inilah indahnya Islam, teman-teman. Oleh karena itu kita harus belajar, karena dengan kita belajar kita akan tahu mana amalan tersebut yang diperintahkan, mana yang tidak, melatih agar kita semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada banyak dalil, teman-teman, ya, tentang keutamaan tentang menuntut ilmu, ya. Seperti Rasulullah SAW beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithi katsiri ashabal ardh." Perumpamaan Allah utus diriku, Rasulullah SAW bersabda, seperti, ya, berupa ilmu dan petunjuk, seperti air hujan yang turun lebat membasahi bumi. Bumi yang tandus, jika sering disirami dengan curah air yang tinggi, lebat, maka tanah itu akan menjadi subur, seperti kita dapat di negeri kita Indonesia yang subur. Ya, Allah berkehendak negeri kita Indonesia ini menjadi subur, ya, bukan karena kejadian alam semata, tapi Allah yang berkehendak menjadikan bumi kita, terutama Indonesia ini, menjadi negeri yang subur. Afala yashkurun, apakah mereka tak mau bersyukur? Di antara bentuk rasa syukur atas nikmat Allah adalah menjaga negeri kita ini, lalu beramal saleh,
Ya, amal soleh yang kita kerjakan teman-teman, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya itu bukan untuk Allah. Allah tak butuh dengan amal soleh kita. Kembali kepada kita amal soleh kita itu, karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang Nabi kita Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uhum bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam nama, semuanya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat, ya, Allah perlihatkan kepada para malaikat, ya, menguji para malaikat, apakah mereka juga mengetahui in kuntum shadiqin, jika kalian di atas kebenaran juga. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu teman-teman adalah manusia, bukan dari bangsa kera. Ya, tidak benar teori mengatakan manusia itu berasal dari kera. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan Allah ajarkan, menunjukkan bahasanya manusia itu bukan dari garis keturunannya kera. Wa'iyatubillah. Ya, jadi Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Lalu diperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, ya, anbi'ni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, sebutkan kepadaku semua benda-benda ini jika kalian benar. Lalu para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sikap yang bagus, ya. Para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tak memiliki ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, bahwasanya engkau adalah ya Allah Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Alimul hakim, Allah itu maha mengetahui dan juga bijaksana. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Adam agar menyampaikan tentang nama-nama tersebut. Falamma amba'ahum, dan ketika Nabi Adam sudah menyampaikan kepada mereka dengan nama-nama tersebut, qala alam aqul lakum, Allah mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya diriku, kata Allah, maha mengetahui, ya, perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, ya, kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum dia berdakwah, Allah sudah berikan dia juga ilmu. Ayat awal yang pertama turun ketika malaikat Jibril datang, yaitu 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang maha
akram, mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah telah mengajarkan manusia itu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa saja mereka tidak tahu, sehingga manusia itu menjadi tahu. Rasulullah SAW beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Wanita bagaimana? Wanita juga wajib, karena wanita bagian dari laki-laki. Dan Rasulullah menyambung pada hadis ini juga, wa wadi'al ilmi ala ghairi ahlihi, orang yang meletakkan ilmu bukan kepada ahlinya. Ya, tidak ada background dia tu belajar yang benar, dia tidak memiliki manhaj yang benar dalam belajar, lalu berbicara perkara ilmu yang bukan ahlinya dia. Ada orang yang tidak pernah belajar tentang kedokteran, lalu bicara tentang kedokteran tiba-tiba, dan berbicara tentu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan logikanya dan hawa nafsunya. Perkara dunia saja bisa merusak, apalagi perkara akhirat. Ya, kamuqallidil khanaziri, seperti Nabi perumpamakan seperti babi yang dikalungkan padanya itu al-jauhara, seperti permata, wal lu'lu'ah, intan, wal dhahaba, dan emas. Ya, itu tidak bernilai. Ada orang yang memakai pakaian dokter, pakaian tentara, padahal dia tidak pernah mengalami pelatihan, tidak pernah mengalami belajar. Pakaian tersebut tidak akan pengaruhi realita dirinya, karena dia tidak berhak memakai pakaian tersebut. Ya, sekedar memakai saja, tapi dia bukanlah disebut tentara atau dokter gitu, karena dia tidak berhak. Maka hendaklah belajar agar dia berhak memakai pakaian dokter, ya, diakui keilmuannya, sehingga dia berhak memakai pakaian dokter, memakai pakaian tentara, karena sudah layak untuk jadi tentara, karena telah mengikuti masa-masa pelatihan. Nah, begitulah perumpamaan Rasulullah SAW gambarkan kepada kita umat Islam. Jadi harus meletakkan ilmu itu kepada ahlinya. Orang terkenal maksiat, menyanyi, tiba-tiba berbicara tentang perkara agama, tentu tidak bisa diterima. Ya, begitu teman-teman ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, Allah menyeru kepada orang beriman, karena mereka yang mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, berilah kelapangan dalam majlis, seperti majlis ilmu, pertemuan, ya, afsahu yafsahillahu lakum. Jika kalian memberi kelapangan, maka Allah akan memberikan kelapangan pada kalian. Nah, begitu juga kelapangan dada. Ya. Wa idza qila anshudu fanshudu. Kalau disuruh berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Katakanlah, apa saja yang kalian lakukan, Allah tu maha mengetahui, ya, maha teliti, ya, khabir, ya, maha teliti atas apa yang kita kerjakan, karena Allah yang menciptakan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tu maha mampu, adapun kita, kemampuan kita terbatas, maka hendaklah kita menjadi hamba yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal yastawi alladhina la ya'lamun, qul
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru illa ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Jadi Allah mengatakan, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang mau menerima pelajaran. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mau menerima pelajaran adalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Lalu untuk apa kita belajar? Yang pertama haruslah kita ketahui, ketika kita belajar semakin bertambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, murni karena Allah, bukan hanya karena manusia nampak tak takut, tapi ketika sendiri masih juga melanggar. Wa'iyatubillah. Semoga Allah menjadikan ilmu yang saya dan kita dapat itu semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik ketika sendiri maupun ketika ramai. Yang berat itu ketika sendiri, namun ada usaha ketika sendirian, ada rasa penyesalan bahwasanya betul lemahnya iman ini. Maka hendaklah kita sama-sama saling mendoakan, saling motivasi agar terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena ketakwaan inilah bekal yang akan kita bawa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takut itu berasal dari keimanan yang benar dalam hati. Keimanan itu berujung kepada dia beramal soleh, bukan hanya sekedar takut semata tapi tak beramal. Itu tidak benar, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang orang-orang yang bertambah ilmu itu dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tujuan dari belajar itu, teman, ya, selain pertama adalah bertambah ketakwaan, yang kedua bertambah kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah adalah ulama. Ulama di sini adalah mereka beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Lalu apa berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, "Fakullu man kana lillahi a'lamu." Dan setiap manusia yang mana dia kepada Allah semakin kenal, ya, kana aktsaru lahu khasyatan, maka akan semakin banyak pada dirinya itu ketakwaan, rasa takut kepada Allah semata tentunya. Wa aujabat lahu khasyatullah, yang mengharuskan dia itu hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal inkifafu anil ma'asi, dia berusaha membendung dirinya tersebut untuk tidak berbuat maksiat. Wal isti'dadu liliqa'i man yakhshahu, ini konsekuensinya. Dia pun bersiap-siap untuk bertemu dengan Rabb yang dia takuti. Ya, persiapannya apa? Ya tentu beramal soleh, teman-teman. Wa hadha dalilun ala fadlil ilmi. Wa hadha dalilun ala fadilatil ilmi. Inilah menunjukkan akan keutamaan ilmu tersebut. Yang mana keutamaan ilmu tersebut menjadikan orang itu takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan lalu dia berbekal.
Wa ahlul khasyatihi hum ahlu karamatihi. Orang-orang yang takut kepadanya adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Hal ini dikarenakan mereka itu, ini adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman, amal soleh itu mempengaruhi iman. Tidak benar perkataan orang-orang yang terkena pemahaman irja. Orang disebut dengan murji'ah. Ya. Tidak beramal soleh dia, tidak bermaksiat dia, imannya akan tetap kuat. Ini perkataan yang batil. Ya, kedustaan. Ya. Bahwasanya al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, teman-teman. Dia akan naik jika kita beramal soleh. Beramal soleh sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan keikhlasan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka iman itu akan naik. Dan akan turun sebaliknya jika kita tak beramal soleh, lalu bermaksiat. Ya, maksiat itu membuatkan hati menjadi keras, menghitam. Ya, idza adnaba al-insan, seorang hamba itu jika bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda, akan diletakkan titik hitam pada hatinya. Semakin banyak maksiat, makin hitam hatinya, semakin keras hatinya. Wa ya'tu billah. Maka jika kita dimudahkan dalam ketaatan, mudah menerima nasihat, ini kebaikan yang harus kita syukuri. Jika mudah menolak kebaikan, membantah kebenaran, maka ada yang masalah di hati ini. Di antara sebabnya adalah maksiat, maka berusahalah untuk meninggalkan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada saya dan kita semua untuk bisa meninggalkan maksiat. Ya, karena zaman sekarang ini ujiannya berat di dunia nyata dan dunia maya yang menyerang kekuatan iman. Allah musta'an. Jadi begitu teman-teman. Jadi iman yang benar itu adalah teman-teman menggabungkan amalan zahir dan amalan batin. Tidak cukup amalan zahir saja tapi tidak ada iman, itu bisa terjatuh pada nifak, orang yang disebut munafik. Harus seimbang antara amalan batin dan zahir. Rukun Islam itu amalan zahir yang harus diprioritaskan dikerjakan. Rukun iman adalah yang prioritas, harus kita ketahui dan kita imani. Dan terperincinya dijelaskan para ulama pada rukun Islam dan rukun iman. Digabungkan, tidak boleh pincang salah satunya. Dan seseorang itu jika memaksimalkan amalan zahir dan batinnya, maka dia akan mencapai tingkatan ihsan. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tak bisa melihat Allah, katakanlah Allah melihatmu. Ya, Allah Maha melihat apa yang kita buat. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dzati sudur. Engkau tampakkan atau engkau sembunyikan, Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati kita. Jadi berusaha memaksimalkan amal soleh. Ketika amalan yang dituntut untuk kita sembunyikan, kita sembunyikan. Namun tidak boleh mempunyai seorang amal soleh menampakkan kepada orang lain, dia riak, tidak boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyah." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada rasa. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah, siang malam, ditampakkan dan tidak ditampakkan. Karena Allah mereka beri
melakukan tersebut, maka akan mereka mendapatkan pahala yang mengalir. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula rasa sedih pada diri mereka. Namun yang terbaik adalah lakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun ada amalan yang mana dituntut di situ kita harus ditampakkan. Sesuatu amalan yang suruh kita, Allah perintahkan kita untuk tampakkan di manusia, seperti solat, itu bisa kita lakukan solat itu di rumah, tapi harus kerjakan berjamaah. Ya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, kerjakanlah solat, tunaikan zakat, dan solatlah bersama orang-orang solat, itu di masjid bersama kaum muslimin. Ganjarannya besar. Ya. Karena amalan yang disuruh ditampakkan akan menguji keikhlasan dalam beramal soleh. Kalau ada yang mengatakan, udahlah enggak usahlah solat masjid, nanti takut riya. Allah merintahkan kita untuk solat berjamaah, bukan karena riya. Ya, ada permasalahan hati, inilah ujiannya. Karena memang Allah tuntut kita untuk nampakkan. Kecuali dengan amalan yang memang di situ afdolnya itu disembunyikan, seperti sedekah, solat sunnah. Maka kata Nabi, afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Utama seorang itu solat di rumah itu lebih besar, itu solat sunnahnya. Adapun yang wajib maka dilakukan berjamaah. Jadi begitu teman-teman ya. Semoga Allah menjaga keikhlasan saya dan kita semua dalam bersedekah, dalam beramal soleh. Karena berat, berarti keikhlasan itu berat. Nanti kita bahas lagi tentang khusus membahas tentang infak. Ada banyak dalil tentang sedekah teman-teman ya. Jadi banyak ayat tentang kaitannya iman dan amal soleh itu teman ya. Tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal soleh tidak bisa. Harus bergandengan. Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka laksanakan salat, menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga tidak ada rasa takut dan rasa bersedih hati. Di dunia Allah berikan itu. Terlebih lagi di surga. Tidak ada lagi di dalam surga itu orang yang galau, sedih, ya, takut, tidak ada lagi. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Yang kita harapkan bisa bertemu di surganya Allah penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan tunjuki mereka dengan iman mereka tersebut. Karena mereka menumbuhkan rasa iman pada diri mereka, maka Allah tunjukkan pada mereka jalan. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mana dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai yang Masya Allah nikmat. Allah Subhanahu wa taala juga firman, hal yastawi la yastawi alladhina la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan orang-orang yang masuk dalam surga. Adapun penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung, sukses. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga firman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Setiap orang merasakan kematian, dan di hari akhirat nanti akan disempurnakan amalannya manusia tersebut. Ya, tidak ada kezaliman, keadilan yang Allah akan tegakkan. Faman zuhziya 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan
kesenangan yang menipu, teman-teman. Apalagi zaman ini ya, dunia semakin tua semakin menampakkan auranya yang begitu menggoda, sehingga banyak yang terlena. Ya, wa'iyadzubillah. Kemudian semakin bertambahnya ilmu, teman-teman, semakin bertambah adabnya, semakin baik akhlaknya. Rasulullah adalah orang yang Allah pilih, menunjukkan bahwasanya itu beliau punya background yang baik. Ya, tidak ada celaan pada diri Nabi SAW sebelum beliau menjadi Nabi. Dan ketika beliau diutus menjadi Nabi, semakin baik lagi beliau. Masya Allah. Ya, tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Lalu beliau berkata, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Seperti istilahnya Al-Quran berjalan. Beliau, apa yang ada dalam Quran, itulah beliau, pada diri beliau itulah. Beliau berbicara dan beliau beramalkan. InsyaAllah ya. Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada kebiasaan Arab tu yang mulia, teman-teman. Nabi tidak hilangkan, Nabi tetap jaga. Seperti kebiasaan Arab tu suka memuliakan tamu. Masya Allah ya. Seperti kejadian baru-baru ini ya, orang-orang datang ke Qatar ya. Karena kan mereka tamu, dikasih makan. Nabi Ibrahim juga begitu kan, kasih makan. Nabi SAW beliau bersabda ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Tamu itu umum, mau dia muslim atau dia kafir, jika dia bertamu maka harus kita muliakan. Dan Allah juga mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang budi pekerti yang luhur, agung, insyaallah pada diri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, ya, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kedatangan hari kiamat, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi Rasulullah adalah pedoman kita. Allah telah pilih beliau, maka tidak ada keraguan pada seorang mukmin untuk mengikutinya. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Inilah makna dari muslim. Ya, beriman, menyerahkan diri, mengikuti Rasulullah SAW. Sami'na wa ta'ana. Ya, dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian berbicara dengan apa yang kalian tidak kerjakan? Ada ilmu tu, teman-teman ya, yang mana dia kalau tahu, kita konsekuensinya harus amalkan. Ada juga ilmu yang kita tahu, kita hanya dituntut untuk menyampaikan, tidak dituntut untuk mengamalkan. Seperti orang haid kan, itu lain. Kita hanya menyampaikan ilmunya, kita tahu secara teori, tapi prakteknya bukan kita yang jalani. Ada ilmu yang memang dituntut kita untuk tahu dan amalkan, seperti solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana aku solat. Nah, jadi kita tahu, berarti kita harus kerjakan, bukan malah menyelisih Rasulullah
ya, semakin baik kualitas ilmu seseorang itu, maka dia akan semakin baik pula. Misalnya kualitas dulunya beramal ada bid'ahnya, sebab bertambahnya ilmu dia akan meninggalkan bid'ahnya, bukan mendapatkan ilmu, tapi ilmu tersebut dia cari untuk pembenaran. Itu tidak benar. Dia cari ilmu yang mana ilmu tersebut benar dan dia ikuti. Makanya Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa manhaji. Kalau ada perkataanku yang menyelisih hadis, maka ikutilah hadis tersebut. Karena di masa Imam Syafi'i belum terkumpul semua hadis-hadisnya yang beliau dapati, sehingga beliau mengajak kepada para pengikutnya, jika beramal hendaklah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jika ada yang dia dapati, dia sampaikan ternyata dia nggak dapat ilmunya, hadisnya, maka beliau menyarankan agar mengikuti hadis yang sahih. Inilah manhaj yang benar dalam berilmu. Semakin bertambah ilmunya, dia akan tinggalkan amalan yang berusaha beramal lebih ikhlas, beramal tidak lagi melakukan kesyirikan, beramal tidak lagi mengikuti ritual masyarakat, beramal tidak lagi mengikuti ternyata itu bid'ah, dia tinggalkan. Inilah tujuan kita dalam berilmu. Yaitu teman-teman, kita kembali pada pembahasan yang kedua. Yang ketiga inilah kita bahas, bicara tapi tak diamalkan. Allah tu benci teman-teman ya, di sini orang-orang yang berbicara yang tidak dia kerjakan. Kemudian Allah juga mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang, ya, mengapa kamu menyuruh orang untuk buat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Terutama nasihat kepada orang tua ya, nyuruh anaknya salat, dia sendiri masih tidak nonton. Ini tidak baik ya, karena anak-anak itu akan mengikuti yang dikerjakan orang tua, bukan yang dikatakan orang tua. Ya, itu nasihat untuk saya pribadi juga, agar ketika kita nyuruh orang lain, kita juga usahakan untuk mengamalkan, bukan hanya menyuruh-nyuruh saja. Itu tak baik. Jadi diantara tujuan menuntut ilmu itu apa? Berkata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah fi Syarhi Tadhkirati Sami wal Mutakallimi. Beliau adalah seorang ulama besar ya, masih hidup ya, mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menjelaskan dalam syarah kitab nasihat kepada, artinya nasihat kepada pendengar dan yang berbicara. Ya, min a'zami maqasidi ta'limi, min a'zami maqasidi ta'limi, di antara tujuan terbesar dari menuntut ilmu adalah diadakannya pendidikan, an yuhalliyahum bil adabi saniyati, agar menghiasi dirinya itu dengan adab yang mulia. Wa illa famar manfaatul ilmi bila adabin. Kalau tidak, maka apalah gunanya ilmu tersebut jika tidak memiliki adab. Fala yakunul mar'u aliman hatta yakuna mu'addiban. Tidaklah dikatakan seorang itu alim sampai dia menjadi orang yang beradab. Ya, beradab kepada Allah, beradab kepada Rasul, beradab kepada manusia secara umum, yang kecil, yang muda, yang tua, kepada non-muslim. Hatta yakuna mu'adiban fa innal ilma jauharun latifun, karena ilmu itu adalah seperti permata yang latif, lembut. La yaj'alullahu liman yusliha lihamli. Allah tidak akan berikan ilmu tersebut kecuali kepada orang yang pantas, yang layak untuk mengemban ilmu tersebut, teman-teman. Nah, inilah tujuan kita dalam belajar. Ya, saya sudah lama belajar di pondok, saya lebih tahu daripada Anda. Ini tidak benar. Semakin lama dia belajar, semakin lembut dia. Ya, jangan, tidak menjadi sombong. Bukan itu tujuan menuntut ilmu. Semakin ya, diantara faedah dari menuntut ilmu itu, teman-teman ya,
dari bab ketiga ini, semakin bertambah adab dan akhlak itu, di antaranya itu adalah semakin tawaduk dia. Ini adalah akhlak yang mulia. Semakin tawaduk dia. Terutama seperti kita semuanya. Karena kita tahu ada yang lebih berilmu pada kita. Dan jangan memaksakan pendapat agar orang menerima. Karena hidayah itu dari Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Menyampaikan kebenaran dengan lembut, ya, dengan santun. Karena kebenaran itu berat untuk diterima. Apalagi disampaikan dengan cara yang kasar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasha." Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Dan setiap orang yang memiliki pengetahuan, ada yang lebih mengetahui. Ini harus kita tanamkan. Teman, videonya yang terpotong ya, karena tak tahu juga ya, mungkin ada kesalahan di HP-nya. Jadi lanjutan videonya yang terpotong ini kita lanjutkan lagi. Jadi sebelumnya kita bahas bahwasanya narfa'u darajati man nasya wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, ya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan orang ilmu dari dia. Ini mengajarkan kita semakin tawaduk dengan keilmuan yang kita miliki. Belajar menghargai orang lain. Ya, jika dia salah, kita tegur dengan cara baik. Jika dia benar, maka kita harus terima. Dan ini memang berat, termasuk saya sendiri pun agak berat. Insyaallah, semoga Allah berikan hati yang hanif, yang mudah menerima kebaikan. Lalu bersikap tegas dan lembut, ya, di antara akhlak mulia tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaupun Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum." Nabi Muhammad itu adalah orang yang tegas kepada orang kafir, tegas kepada kekufuran, perbuatan yang menyimpang. Rahamau bainahum, bersikap lemah lembut kepada saudara muslim. Beliau tidak kasar, tegas, berbeda dengan kasar, ya. Kemudian tarahum ruk'an sujada yabdaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka, bahwasanya di sini kamu melihat mereka ini ruku dan sujud mencari karunia Allah. Mereka ini ruku dan sujud mengharap karunia Allah Azza wa Jalla. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ini zahirnya ayat, teman-teman, ya. Jadi kalau ada orang yang nampak pada wajahnya tuh tidaknya bekas sujud, maka tidak boleh mencelanya, ya. Maksudnya dia ni riya, tidak boleh. Atau terlalu berlebih-lebihan menganggap dia itu pada tingkat yang gulu, ya. Seperti wali Allah yang tinggi kedudukannya. Karena secara zahir kita tak tahu amalan seseorang itu diterima atau tidak. Dan tetap kita husnuzon. Orang yang alami ada muncul jidat hitamnya itu, ada tanda hitam pada jidatnya itu, kita harus bersikap husnuzon. Semoga amal soleh yang dia kerjakan itu terima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menghinanya, ya. Ada orang-orang yang hatinya berpenyakit, mencela orang-orang yang alami wajahnya di jidatnya itu muncul tanda hitam, bukan dibuat-buat. Lalu dia buat seperti guyonan, ya, mencela seperti merendahkan orang yang dengan mungkin dia dibuat-buatnya hitam itu gesek-geseknya. Tak boleh kita suzon seperti itu. Dan jika ada orang yang memandang secara zahir, berarti ayat ini menyuruh agar membuat tanda hitam di jidat, lalu dia buat-buat, dipaksa-paksakan. Tidak perlu, karena memang ada tipe orang kulitnya itu memang tipis sehingga mudah hitam, membekas wajahnya, di jidatnya. Jadi ini secara zahirnya, pada umumnya kalau orang yang sering sujud, maka dia akan timbul pada jidatnya itu tanda hitam.
Jadi semoga Allah terima amal solehnya, dan jangan pula kita yang tidak hitam jidatnya berarti belum sampai kepada orang yang banyak sujud, tidak juga. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang termasuk yang banyak sujud. Semakin bertunduk badan itu, semakin tunduk pula lisan kita kepada orang lain, tidak boleh mencela berlebih-lebihan. Dan jangan pula terlalu memaksakan diri agar jidat hitam. Semoga Allah jaga hati kita semua, jaga lisan kita untuk tidak mencela orang-orang yang secara zahirnya baik, lalu kita tetap bersikap baik kepadanya. Semoga Allah jaga dia. Ini sikap yang baik, teman-teman, ya. Allahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa bima rahmati minallahi linta lahum." Maka berkat rahmat Allah Azza wa Jalla, wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika engkau bersikap keras, kasar, ya, hatimu keras, ya, kasar, sikapnya kasar, lam faddu min hawlik, maka orang-orang akan lari. Namun realitanya Rasulullah adalah orang yang betul-betul baik akhlaknya, tidak ada celaan. Sebelum jadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi, semakin dikenal akan kebaikan akhlaknya. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa syawirhum fil amr. Ajak mereka berdiskusi pada suatu perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau bertekad pada suatu hal, maka bertawakallah kepada Allah, usaha dan doa. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Senang membantu orang lain. Ini akhlak yang mulia, ya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang suka membantu orang yang kesulitan, maka dia akan mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadisnya sahih, teman-teman. Lalu mudah senyum, tabassumuka li akhika laka sadaqah, ya, tersenyumlah kepada saudaramu. Idkhal surur ila qulubi akhik, idkhal surur ila qulubin nas, yang memasukkan rasa bahagia kepada hati-hati manusia. Itu salah satu metode dakwah, dan juga melembutkan hati kepada diri sendiri dan orang lain. Lalu mengajak manusia itu kepada kebenaran dengan ilmu dan bijaksana, karena ilmu yang benar itu akan paham bahwasanya orang yang kita dakwahi, ada hidayah taufiknya Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan hidayah tersebut. Hidayah taufik itu Allah yang menentukan, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ini, katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, ilmu dan keyakinan, ilmu benar dan keyakinan, dan orang-orang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajalah manusia itu kepada Rabbmu, ya, dengan cara hikmah, bijaksana, dan peringatan yang baik. Lalu berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik juga. Jika tak mau terima, malah menjadi hati semakin keras, maka tinggalkan. Karena khawatir nanti berkata dengan perkataan yang buruk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tu tahu siapa di antara manusia itu siapa yang tersesat di jalanan, dan Allah tahu siapa yang berada di atas petunjuknya, ya. Allah tu maha mengetahui. Wasirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidzati sudur. Mau ditampakkan atau sembunyikan perkataan atau perbuatan kita, Allah tu tahu apa yang dalam hati kita. Jadi manhaj salah adalah manhaj yang benar yang harus diikuti, karena perbuatan kepada Rasulullah SAW tidak bersikap ekstrim, bersikap lemah lembut, tidak mudah mengkafirkan, menyesatkan, membidahkan individu muslim. Adapun menjelaskan hukum secara global itu boleh,
Adapun secara individu, orang-orang yang jatuh kepada kekufuran, bid'ah, kesesatan, maka butuh ditegakkan hujah kepada dirinya. Jadi orang-orang yang ketika disampaikan secara global dan dia terkena pada satu kesalahan, bukan mencari kebenaran, tapi berusaha untuk tinggalkan, ya. Karena dakwah ini sampaikan bukan tujuannya mematok surga, karena luas surganya Allah tuh luas. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah tuh sudah siapkan surga tuh yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk seorang mukmin, ya. Allah tuh mampu membuat segala hal, ya. Bagi orang bertakwa, siapapun itu akan mendapatkan jatahnya di surga. Tidak ada istilahnya terbatas, ya. Siapapun itu bertakwa, di atas meninggal di atas tauhid, insyaallah akan mendapatkan nikmat surga. Tidak ada itu terbatas stoknya. Allah tuh maha mampu membuatnya. Jadi bentuk kasih sayang kepada saudara muslim bukan karena ingin membuat kerusuhan, tapi mengajak kepada kebenaran walaupun memang pahit, karena sebagian orang tidak terima dinasihati, ya. Jadi manhaj salaf itu tidak mudah mengkafirkan, membidahkan, ya, karena tegak di atas ilmu, ala basirah, di atas ilmu dan yakin. Karena Nabi sendiri mengatakan, man qala li akhihi kafir faqad kafara ahaduhuma. Orang siapa mengatakan kafir pada saudaranya, maka kafirlah salah satu dari mereka keduanya. Berat konsekuensinya, ya. Tidak benar tuduhan itu. Malahan kalau kita telusuri, mereka-mereka yang menuduh itu yang lebih ringan lidahnya mengucapkan perkataan yang tidak selayaknya diucapkan kepada saudara muslim. Jadi itu saja teman-teman, ya, video singkat ini. Semoga bermanfaat, terkhususnya kepada saya pribadi. Kalau ada tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena itu murni dari saya pribadi. Adapun kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Tugas kita hanya menyampaikan dan sama-sama kita berada di jalan lurus. Semoga Allah berikan nikmat husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.